Oke guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi tugas bisnis internasional observasi PT Gudang Garam. Perkenalkan, nama saya Celinita Nurani Suwanto, kelas 2K, Universitas Swadaya Gunung Jati. Pengertian bisnis internasional adalah bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal atau pengetahuan lintas batas negara dan dalam skala global atau transnasional. Ini melibatkan transaksi barang dan jasa lintas batas negara, dua negara atau lebih. Dan di sini adalah salah satu profil PT Gudang Garam Tbk Cirebon. PT Gudang Garam didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Jiwo Jihin atau Surya Wonowijoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, di saat umur sekitar 20 tahun, Jiwo Jihin mendapat tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok Cap 93, yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Berkat kerja kerasnya, dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Pada tahun 1956, Jiwo Jin Hyo meninggalkan Cap 93. Dia memilih lokasi di Jalan Semampir 2L, Kediri, di atas tanah seluas tanda kurang lebih dari 1.000 meter persegi milik Bapak Haji Muhammad Yusuf. Kemudian dibeli perusahaan dan selanjutnya disebut Unit 1. Di ini dia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri. Diawali dengan rokok kretek dari Klobot dari merek ini. Setelah 2 tahun berjalan, Jiwo Jin Hyo ini mengganti nama perusahaan menjadi Pabrik Rokok Cap Gudang Garam. PT Garam Tbk ini tidak mendistribusikan secara langsung, melainkan melalui PT Surya Madistrindo, lalu pada pedagang eceran, kemudian baru ke konsumen. Ji Jion Hee alias Wono Suryawijoyo lahir di Fujian, Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 15 Agustus tahun 1923, meninggal tanggal 29 Agustus 1985 pada umur 62 tahun. Adalah seorang pengusaha. Ini merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Dia bermigrasi ke Indonesia pada waktu berumur 3 tahun bersama keluarganya di Indonesia. Mereka pertama kali menetap di Madura. Surya sejak kecil sudah bergelut di bidang industri rokok. Ia sempat bekerja di Rokok 93 milik pamannya. Ia kemudian keluar karena tidak puas. Pada usia umur 35 tahun, dia mendirikan perusahaannya sendiri, pabrik rokok Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Begitu hilang, pemberian Gudang Garam diperolehnya dari mimpi.
Gudang garam didirikan pada tahun 1958 yang kemudian berkembang pesat dengan jumlah mencapai 5.000 orang yang menghasilkan 50 juta setiap bulannya. Pada tahun 1996, Gudang Garam telah tercatat pabrik kretek terbesar di Indonesia. Surya bekerja keras merintis bisnisnya. Ia bekerja tanpa modal yang cukup. Kecuali bekerja keras, seringkali ia meninggalkan pabrik pada dini hari. Surya meninggal pada tahun 1985, meninggalkan perusahaan Gudang Garam pada tahun 2001. Sudah memiliki 6 unit pabrik di atas lahan luas 100 hektar, memiliki 40.000 buruh, sekitar 30 karyawan tetap. Cukai rokok ia bayarkan mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun. Gudang Garam dilanjutkan oleh anaknya Susilo Wijaya. Demikian sejarah rokok Gudang Garam. Visi dan misi PT Gudang Garam. Visinya yaitu menjadi perusahaan termuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah lagi para pemegang saham, serta bermanfaat bagi segenap pemangkal kepentingan secara berkesinambungan. Isinya yaitu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. 2. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. 3. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peran dan kerjasama dengan orang lain. 4. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. PT Gudang Garam Tbk memandang bahwa implementasi tanggung jawab sosial merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa PT Gudang Garam Tbk dan masyarakat dapat tumbuh bersama dan saling mendukung. Dan di sini ada struktur organisasi PT Gudang Garam. Sudah dilihat kan kawan-kawan? Jadi saya nggak usah dijelaskan. Adapun produk perusahaan. 1. Secret kretek tangan. 2. Secret kretek mesin full flower santing. 4. Secret kretek mesin LTN santing. 5. Secret robot kretek santing. Sekian. Strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan. 1. Produk dan jasa. A. Pangsa pasar Gudang Garam 20,7% pada tahun 2013. B. HM Sempurna merupakan pemimpin pokok rokok di Indonesia. Pada 2011, volume penjualan HM Sempurna mencapai 91,7 miliar batang, naik 16,4% dibanding tahun sebelumnya. C. Gudang Garam mendistribusikan produknya pada sekitar 450 outlet melalui 3 distributor utamanya yang dimilikinya. 2. Pemasaran dan distribusi. A. Pelayanan yang fokus SKM untuk melayani kelas menengah dan atas. B. SKT untuk melayani segmen kelas menengah. C. SKL untuk kelas menengah dan bawah. D. Kualitas rasa menjadi fokus utama dan dikomunikasikan melalui positioning. E. Sponsorship pada berbagai kegiatan melalui olahraga sampai dengan pagelaran musik
F. Saluran distribusi dengan jangkauan luas. Sis Internasional PT Gudang Garam Tbk, Jawa Barat. Bahan baku tembakau, cengkeh. Tembakaunya yaitu proses pembelian tembakau menuntut ketelitian yang tinggi dan penghayatan yang mendalam dari para ahli tembakau. Cengkeh mempunyai nama latin Aegiornis. Sebagai bahan utama bagi rokok kretek seperti halnya tembakau. Siswanya itu 1. Perusahaan menggunakan teknologi pengolahan bahan baku dengan berbagai teknologi serta pendukungnya untuk menghasilkan rokok dengan ekspektasi para konsumen. 2. Banyak produk dari PT Gudang Garam yang memiliki brand awareness yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikon yang cukup rendah yang dapat menjadi produk tersebut sebagai produk unggulan daripada pesaing dengan produk jenis. 3. Perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia.